Semua orang boleh berhari raya, namanya saja hari raya. Kalau tadangawak bahasa kalimat atau kata raya, tabayang diawak rami. Simpang raya berarti simpang tu yo rami. Rumah makan simpang raya, rumah makan tu banyak dikunjungi orang. Jadi pada hari raya itu siapa saja boleh berhari raya. Baganti baju salai, kain sarung salai, peci salai, boleh ikut berhari raya. Lai ada kue hari raya, boleh berhari raya. Tetapi tidak semua orang berhak kembali kepada fitrah. Id artinya kembali, fitri artinya suci. Idul Fitri kembali kepada kesucian. Lalu siapa saja orang yang akan beridul fitri itu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alladzi ja'ala siyama fi syahri Ramadan, alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa sebentar lagi Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Alhamdulillah, kita sudah berada di penghujung Ramadan, di minggu-minggu hari-hari terakhir. Merugilah orang-orang yang tidak berpuasa selama bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah sampai Ramadan ini berakhir nanti, sehingga predikat la'allakum tattaqun yang dijanjikan oleh Allah, kitalah yang mendapatkannya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita dapatkan ketika kita berada di mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak bosan setiap Jumat khatib selalu mengajak kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab al-imanu yazidu wa yankus, kata Nabi. Iman waktu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Maka jaddidu imanakum, perbaharui imanmu. Salah satu cara memperbaharui iman itu adalah dengan menghadiri solat berjamaah, menghadiri majelis-majelis ilmu, sehingga semakin mengenal Allah kita, semakin taat dan semakin takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di banyak tempat akhir-akhir Ramadan ini terjadi penurunan jumlah jemaah di masjid dan di mushola. Yang ramai itu bukan lagi masjid, yang ramai itu bukan lagi surau, yang ramai itu bukan lagi mushola. Akan tetapi pusat perbelanjaan diserbu oleh masyarakat yang dominan beragama Islam. Orientasi mereka bukan lagi ibadah, tetapi ada hari raya yang akan dihadapi setiap mereka. Yang di rantau sudah siap-siap untuk pulang, yang di kampung pun sudah siap-siap untuk menjamu orang-orang yang pulang dari rantau. Sehingga yang pertama orientasinya adalah baju hari raya. Yang kedua orientasinya adalah kue hari raya. Yang ketiga hidangan makanan hari raya. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti ternyata tidak semua orang Islam
yang akan berhak beridul fitri. Semua orang boleh berhari raya, namanya saja hari raya. Kalau tadanga awak bahasa kalimat atau kata raya, tabayang dia awak rami. Simpang raya berarti simpang tu yo rami. Rumah makan simpang raya, rumah makan tu banyak dikunjungi orang. Jadi pada hari raya itu siapa saja boleh berhari raya. Baganti baju salai, kain sarung salai, peci salai, boleh ikut berhari raya. Lai ada kue hari raya, boleh berhari raya. Tetapi tidak semua orang berhak kembali kepada fitrah. Id artinya kembali, fitri artinya suci. Idul Fitri kembali kepada kesucian. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa saja orang yang akan beridul fitri itu? Kalau berhari raya kadang kita merasa sedih. Banyak yang pulang dari rantau itu mengajar sembahyang hari raya saja. Mengajarkan saf pertama salat hari rayanya di tanah lapang ataupun di masjid. Apakah mereka puasa? Apakah mereka mendirikan qiyamul lail selama Ramadan? Apakah mereka mengkhatamkan Al-Quran? Ikut beriktikaf, beribadah, memperbanyak salat di bulan Ramadan? Wallahu a'lam. Orang yang akan beridul fitri itu yang pertama adalah walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Orang yang akan beridul fitri itu syarat pertamanya adalah orang yang menyempurnakan jumlah bilangan puasanya. Yang puasa di awal hari Rabu berarti Jumat minggu depan kita sudah beridul fitri. 30 puasa hari Kamis minggu depan. Yang mulai berpuasa hari Kamis, kalau hari raya Idul Fitrinya sama hari Jumat, maka 29 lah puasa Ramadannya. Menyempurnakan jumlah bilangan puasa 29 atau 30 hari. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka rugilah kita yang momen sekali setahun tiba, tetapi awak tidak satu dalam momen itu. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa selama Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang sudah berlalu. Kalau tidak puasa, dosa pun akan diampuni. Awak tidak satu puasa, maka ketika dosa tak diampuni, 1 Syawal itu jangan harap kembali kepada kesucian. Maka tetaplah kita bergelimang dengan dosa. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu, orang yang akan kembali kepada fitrah itu ya satunya puasa selama bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang beribadah mendirikan qiyamul lail tapi tidak meninggalkan yang fardu, salat selama Ramadan dengan penuh keimanan dan semata-mata mengharapkan pahala dari Allah, diampuni pula dosanya yang sudah berlalu. Ya ada pameo di masyarakat tu, ambo kalau puasa ya tak pernah tinggal Pak Ustaz, tapi kalau sembahyang itu nan agak barik. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat pesan Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Apa kata Nabi? Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal nan paling pertama besok yang akan ditimbang itu, yang akan paling pertama akan dihisab itu adalah salat. Fa in salahat salahas sairu amali. Kalau rancak salatnya, maka amalan yang lain terbawa rancak. Wa in fasadat fasada sairu amali. Kalau rusak salatnya, maka amalan yang lain terbawa rusak. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki tak ada alasan untuk tidak salat. Yang boleh tak salat itu anak-anak, belum balik, belum berakal, tak ada kewajiban untuk salat. Yang kedua perempuan,
yang berhalangan haid atau nifas tak wajib solat, haram solat. Yang ketiga, orang gilo tak wajib solat. Selebih daripada itu, laiba agama Islam bahwa sehat ataupun sakit, lapang wakatua ataupun sempit, kewajiban solat tetap dilaksanakan. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau puasa tadi, faman kana minkum maridun, siapa yang sakit, au ala safarin, jadi musafir, boleh tak puasa. Fa'iddatun min ayyamin ukhra, tapi dengan catatan nanti ganti di hari lain. Tapi solat tidak. Sakit awak tetap solat. Ndak talok tagak duduk, ndak talok duduk berbaring, ndak talok berbaring, cukup dengan gerakan anggota tubuh saja. Ndak talok menggarian tangan, cukup dengan kedipan mata saja. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu, tidak menghendaki kesukaran, kesulitan bagimu. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang salat dan puasa itu tak sepaket, tapi tanda bahwa kita orang mukmin itu resiko atau konsekuensi beragama Islam itu adalah menunaikan semua rukun yang ada di dalam Islam itu. Salat, kalau puasa boleh tak puasa kalau sakit, kalau jadi musafir, tapi kalau salat tidak ada alasan. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu syarat yang kedua. Lai puasa sebulan penuh, lai sembahyang ndak donan tinggal, maka sudah memenuhi dua kriteria untuk kembali kepada fitrah. Yang ketiga, orang yang sudah menunaikan zakat fitrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abdullah ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri min Ramadan ala kulli nafsin minal muslimina hurrin au abdin au rajulin au amra'atin saghirin au kabirin sa'an min tamrin au sa'an min sa'ir. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan bagi setiap jiwa umat Islam, budak maupun orang merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar, berupa satu sok kurma atau satu sok gandum. Di Mekah, di Arab Saudi itu makanan pokok mereka gandum, maka yang dizakat fitrahkan adalah makanan pokok mereka gandum atau kurma. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu di negari awak tidak ada kurma, tidak ada gandum, karena bukan itu makanan pokok kita. Tuan tadi zakat fitrahan bareh dan boleh dikonversi kepada uang untuk awak nandak punya sawah misalnya, tapi ingin tetap dengan beras, boleh, disilakan. Untuk wilayah kota Padang Panjang perlu kita sampaikan, itu sudah diedarkan oleh Basnas Kota Padang Panjang besaran zakat fitrah untuk tahun ini. Yang pertama, beras kualitas 1 bareh aponan wak makan. Kalau seandainya itu di kualitas kurik putih katanya, itu zakat fitrah kita kalau diuangkan Rp45.000. Zakat fitrahnya Rp45.000. Kalau bareh juga, kalau ditimbang bareknya 2,5 kilo, atau kalau di liter 3,5 liter. Kemudian beras kualitas 2, itu anak daro atau sokan, itu zakat fitrahnya Rp43.000 per orang, bukan per keluarga. Walaupun bayi itu baru lahir, wajib ayahnya mengeluarkan zakat fitrah untuk si anak. Walaupun lahirnya menjelang salat Idul Fitri, wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Kemudian yang ketiga, beras kualitas 3. Itu di sini dituliskan sekelas IR42. Itu zakat fitrahnya kalau diuangkan Rp40.000. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai lupa mengeluarkan zakat fitrah. Pai awak salat Idul Fitri zakat fitrah belum dibayarkan,
khatib sudah naik mimbar, baru tekana dia ingin mengeluarkan zakat fitrah. Kaluan ketika itu, maka jatuh hukumnya menjadi sedekah biasa, tidak lagi dihitung sebagai zakat fitrah. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kasia saja zakat fitrah itu diberikan. Ada 8 asnaf yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 60. 1. Fakir. Siapa orang fakir itu? Mereka yang sama sekali tidak memiliki harta, tidak punya penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Bisa jadi mereka ini adalah tunawisma, tak punya pekarajo, tak punya tempat tinggal. Kemudian miskin. Yang kedua miskin. Mereka punya harta, punya penghasilan, tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Kurang saja. Kadang sekali seharinya makan, paling banyak 2 kali makan. Kadang menahan seleronya dalam sehari itu. Kadang layado, kadang indah. Maka mereka salah satu penerima zakat, terutama zakat fitrah di bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga amil, para petugas yang mengurus pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah. Bukan panitia yang ditunjuk oleh pengurus masjid, tetapi panitia yang sudah di-SK-kan oleh lembaga negara secara resmi. Kecuali di masjid itu ada UPZ-nya, unit pengumpul zakat, yang sudah di-SK-kan oleh pemerintah setempat. Itu baru dikategorikan kepada amil zakat, dan mereka mendapat bagian dari zakat fitrah itu. Kemudian yang keempat mu'allaf, orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan imannya. Barangkali ada sampai tinggal baru 2 bulan kau masuk Islam, baru setahun kau masuk Islam dan belum kokoh pendirian imannya, maka silakan berikan zakat fitrah kepada mereka. Kemudian rikab itu budak. Kalau di zaman kini tak ada budak, tidak ada pembantu dalam bentuk budak dan ketua tiawak di zaman seperti di zaman Rasulullah dulu. Kini tidak ada. Kemudian yang keenam gharimin. Gharimin ini adalah orang yang terlilit hutang dan tidak sanggup membayarnya. Beda antara berhutang untuk kebutuhan pokok, nyoba hutang kalau tidak dibayarnya hutangnya tidak adanya makan dalam sehari itu. Kalau nyobayan piti itu ada piti nyobayan ke hutangnya dalam sehari atau 2 hari itu tidak makan. Bukan orang yang berhutang ke bank dengan cicilan bunga besar, atau ada kredit auto, kredit sepeda motor, itu lain cerita. Itu berhutang je, tapi dalam bukan kebutuhan primer, itu kebutuhan sekunder atau tersier. Kemudian fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama membolehkan kita memberikan zakat fitrah kepada para santriwan dan santriwati yang sedang berjihad menuntut ilmu di jalan Allah, barajahnya di pondok pesantrennya. Silakan berikan. Kemudian yang terakhir ibnu sabil atau musafir yang kehabisan bekal tengah jalan, tidak jadinya pulang gara-gara ongkosnya habis, maka berikan zakat fitrah, diuangkan saja supaya dia bisa kembali ke kampungnya. Maka mereka adalah termasuk asnaf yang ke-8. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 kriteria sudah terpenuhi. Puasa lain, sembahyang lain, zakat fitrah sudah ditunaikan. Puasa dan solat itu hubungan kita dengan Allah. Zakat fitrah itu hubungan sosial kita. Ada satu lagi, fa'fu wasfahu. Apakah kita sudah saling maaf memaafkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadisnya, la yadkhulul jannah qati', yakni qati'ur rahim. Hadis muttafaqun alaih. Tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Jadi bagaimana Ramadan kita mau diterima sedangkan jadun sanak surang bakare arang ngawat, jurang sebelah rumah nak basapo-sapo, laki bini nak pakai loan, anak menantu tidak ada yang tegur sapa. Maka hablum minallah kita baik, hablum minan nas kita juga baik. Kok sagan saling bermaafan dicaliak di anak, sadang berdua saling bermaaf-maafan dengan pasangan hidup kita. Antara istri dan suami sudah saling memaafkan.
Antara anak dan orang tua sudah saling maaf memaafkan. Antara mama je kemanakan sudah saling maaf memaafkan. Antara tetangga dengan tetangga sudah saling maaf memaafkan. Antara jamaah dan jamaah sudah saling maaf memaafkan. Antara sesama muslim yang saling berketahuan, yang saling berkenalan sudah saling maaf memaafkan. Kalau 4 kriteria itu kita sudah penuhi, insya Allah pada 1 Syawal itu predikat takwa kembali kepada fitrah itu insya Allah diberikan oleh Allah kepada kita yang melaksanakannya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana wa salatana wa siyamana fi syahri Ramadan wa qiyamana qiyamu Ramadan wa kulla ibadatina ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Rafah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Iran. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana taqabbal minna du'a'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wazkurullahal azim yazkurkum was'aluhu min fa'li yu'tikum wa la zikrullahi akbar.